Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, nama saya Muhammad Sakif Asidki, dan selanjutnya adalah Niko Dimitri Wirakusuma dan Zaidan Dia Ramdhani. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Sistem hukum di Indonesia. Makna dan karakteristik hukum. Di dalam hukum terdapat beberapa unsur, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Kedua, peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib. 3, peraturan itu bersifat memaksa. 4, sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Adapun yang menjadi karakteristik dari hukum adalah adanya perintah dan larangan. Perintah atau larangan tersebut harus dipatuhi oleh semua orang. Hukum berlaku di masyarakat dan ditaati oleh masyarakat karena hukum memiliki sifat memaksa dan mengatur. Hukum dapat memaksa seseorang untuk menaati tata tertib yang berlaku di dalam masyarakat dan terhadap orang yang tidak menaatinya akan diberikan sanksi yang tegas. Penggolongan hukum. Berdasarkan kepustakaan ilmu hukum, hukum dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan sumbernya. Hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Hukum kebiasaan, yaitu hukum yang terletak dalam aturan kebiasaan. Hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antar negara. Hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. Selanjutnya berdasarkan tempat berlakunya. Yang pertama, hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah suatu negara tertentu. 2, hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antar negara dalam dunia internasional. Hukum internasional berlakunya secara universal. 3, hukum asing, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah negara lain. 4, hukum gereja, yaitu kumpulan-kumpulan norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya. Selanjutnya berdasarkan bentuknya. Yang pertama, hukum tertulis yang dibedakan atas 2 macam berikut, yaitu hukum tertulis yang dikodifisikan dan hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan. Dan yang kedua, hukum tidak tertulis. Selanjutnya berdasarkan waktu berlakunya. Yang pertama, ius constitutum atau hukum positif, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. 2, ius constituendum atau hukum negatif, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Selanjutnya berdasarkan cara mempertahankannya. Yang pertama, hukum material, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku umum tentang hal-hal yang dilarang dan boleh dilakukan untuk dilakukan. 2, hukum formal, yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material. Selanjutnya berdasarkan sifatnya. Yang pertama, hukum yang memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. 2, hukum yang mengatur, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Selanjutnya berdasarkan wujudnya. Yang pertama, hukum objektif, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara 2 orang atau lebih yang berlaku umum. 2, hukum subjektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seseorang atau lebih. Hukum subjektif sering juga disebut hak. Selanjutnya berdasarkan isinya. Yang pertama, hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu atau warga negara menyangkut kepentingan umum atau publik. Hukum publik terbagi atas hukum pidana, hukum tata negara, hukum tata usaha negara, dan hukum internasional. 2, hukum privat atau sipil, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu satu dengan individu lain, termasuk negara sebagai pribadi.
Hukum privat terbagi atas hukum perdata dan hukum perniagaan atau dagang. Tujuan hukum secara umum ialah untuk mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil, untuk menjaga kepentingan tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu. Selain itu, untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia. Tata hukum Indonesia. Tata hukum merupakan hukum positif atau hukum yang berlaku di suatu negara pada saat sekarang. Tata hukum bertujuan untuk mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan tertib hukum bagi masyarakat suatu negara sehingga dapat dicapai ketertiban di negara tersebut. Makna lembaga peradilan. Lembaga peradilan adalah alat perlengkapan negara yang bertugas dalam mempertahankan tetap tegaknya hukum. Lembaga peradilan di Indonesia diserahkan kepada Mahkamah Agung yang memegang kekuasaan kehakiman dengan tugas pokok seperti menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Klasifikasi lembaga peradilan. Peradilan nasional dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung. Yang pertama, peradilan umum yang meliputi pengadilan negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota, dan pengadilan tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi. 2. Peradilan agama yang terdiri atas pengadilan agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota, dan pengadilan tinggi agama yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Selanjutnya, peradilan militer terdiri atas pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. Selanjutnya, peradilan tata usaha negara yang terdiri atas pengadilan tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota, dan pengadilan tinggi tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi. Kompetensi sebuah lembaga peradilan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi relatif, yaitu kompetensi yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya untuk mengadili suatu perkara. Dan yang kedua, kompetensi absolut, yaitu kompetensi yang berkaitan dengan wilayah hukum atau wilayah tugas suatu badan peradilan. Selanjutnya, perangkat lembaga peradilan. Yang pertama, peradilan umum, meliputi pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Yang kedua, peradilan agama, meliputi pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Yang tiga, peradilan militer. 4. Peradilan tata usaha negara yang meliputi pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara. Dan yang terakhir, Mahkamah Konstitusi. Tingkatan lembaga peradilan. Adapun tingkatan lembaga peradilan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengadilan tingkat pertama atau pengadilan negeri. Pengadilan tingkat pertama dibentuk berdasarkan keputusan Presiden. Pengadilan tingkat pertama mempunyai kekuasaan hukum yang meliputi satu wilayah, kabupaten, atau kota. Dan yang kedua, pengadilan tingkat kedua. Pengadilan tingkat kedua disebut juga pengadilan tinggi yang dibentuk dengan undang-undang. Daerah hukum pengadilan tinggi pada dasarnya meliputi satu provinsi. Selanjutnya, kasasi oleh Mahkamah Agung. Dalam hal kasasi yang menjadi wewenang Mahkamah Agung adalah membatalkan atau menyatakan tidak sah putusan hakim pengadilan tinggi karena putusan itu atau tidak sesuai dengan undang-undang. Selanjutnya, menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. Yang pertama, perilaku yang sesuai dengan hukum. Adapun ciri-ciri seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum adalah hukum yang berlaku dapat dilihat dari perilaku yang diperbuatnya, seperti disenangi oleh masyarakat pada umumnya, tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain, tidak menyinggung perasaan orang lain,
menciptakan keselarasan, mencerminkan sikap sadar hukum, dan mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. 2. Perilaku yang bertentangan dengan hukum. Perilaku yang bertentangan dengan hukum timbul sebagai akibat dari rendahnya kesadaran hukum. Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu yang pertama, pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan bahkan kebutuhan. Dan yang kedua, hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. Dan yang ketiga, di Indonesia secara umum dikenal 3 jenis sanksi hukum, yaitu sanksi hukum pidana, sanksi hukum perdata, dan sanksi administrasi atau administratif. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.